بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Haibati fillah, akramani wa akramakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita dalam buku kecil ini, yaitu wala taqrabuz zina, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan beberapa hal yang merupakan tingkatan-tingkatan kejahatan pada perbuatan zina. Tentunya kita fahami bahwa di dalam berbuat zina antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Seseorang yang berzina dengan istri tetangganya adalah hukumannya lebih besar daripada orang yang berzina dengan mahramnya sendiri, dan bahkan itu adalah juga termasuk perbuatan yang besar. Akan tapi sebagaimana yang kita sampaikan, itu adalah bertingkat-tingkat. Demikian pula orang yang sudah lanjut usia, maka ini juga bertingkat. Kemudian di bawah itu adalah seorang yang berzina dengan istri seorang mujahid. Kemudian selanjutnya kita menjelaskan tentang orang yang berbuat zina, kemudian dia sebarkan dan dia bangga dengan perbuatannya tersebut. Ikhwatal iman akramani wa akramakumullah. Kemudian pula kita telah sampaikan tentang keutamaan orang-orang yang meninggalkan perbuatan keji tersebut dan menghindari sebab-sebab terjadinya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan berikutnya tentang sarana-sarana yang dapat membantu kita untuk menghindari perbuatan zina tersebut. Di mana di antara sarana-sarana yang dapat membantu kita terjauhkan diri dari perbuatan yang keji ini, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedemikian pula beratnya hukuman baik di dunia ataupun di akhirat, di antaranya adalah yang pertama, hendaknya seseorang mengetahui bahwa taubat adalah merupakan perbuatan yang hendaknya segera dilakukan. Itu adalah merupakan perintah yang hendaknya segera dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ya, demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ini menunjukkan perintah, di mana perintah-perintah adalah tidak boleh ditunda-tunda, lebih-lebih terkait dengan masalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa.
Sehingga seseorang yang senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan dosa-dosanya, maka niscaya dia akan terjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dia taubati. Ketika dia ingat itu perbuatan dosa, segera bertaubat, maka niscaya dia akan berusaha untuk menghindari perbuatan dosa tersebut. Demikian pula ikhwatal iman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla membentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan taubat bagi orang-orang yang di siang harinya berbuat kesalahan. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kesalahan di siang hari. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hal itu dilakukan terus-menerus hingga kapan? Hingga terjadinya matahari terbit dari sebelah barat. Artinya sudah dekat waktu kiamat yang tidak lagi diterima taubat dari seorang hamba. Karena taubat dari seorang hamba masih terbuka lebar hingga ini secara umum hingga apa? Hingga terbitnya matahari dari arah barat. Dari arah barat. Adapun pada masing-masing itu adalah hingga nyawa berada di tenggorokan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan ikhwatal iman agar kita senantiasa bersegera, tidak menunda-nunda perbuatan yang barangkali kita tercebur ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, untuk segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memahami bahwa menjauhi perbuatan zina adalah salah satu butir dari apa yang merupakan baiat dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu butir yang merupakan baiat, janji para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabatnya beliau mengatakan, "Bayi'uni ala alla yusyrikna billahi syai'a." Ya, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Berbaiatlah kalian kepadaku, berjanjilah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wala tasriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulakum wala ta'suni fi ma'ruf. Ya, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri. Yang kedua, tidak berzina, dan ini adalah pembahasan kita dilarang untuk berzina, dan ini merupakan baiat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya diperhatikan agar kita tidak juga melakukan perbuatan yang merupakan baiat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membunuh anak-anak. Ya, tidak membunuh anak-anak kalian. Dan tidak pula wala ta'tuna bi buhtanin taftaruna baina aydikum wa arjulikum. Ya, tidak menyebarkan kebohongan di antara kalian. Tidak menyebarkan kebohongan di antara kalian. Kemudian wala ta'suni fi ma'ruf, tidak bermaksiat kepadaku pada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menepati baiatnya tersebut, barang siapa yang menepati baiat tersebut, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang mungkin melakukan sesuatu darinya, melakukan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang termasuk baiat tersebut, termasuk dosa-dosa besar tersebut, maka
ya fa'uqiba fid dunya, maka dia akan dihukum di dunia dengan had. Bagi orang yang berzina, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya yang lalu, orang yang muhsan maka akan dirajam. Bagi orang yang ya masih belum pernah menikah, maka dia apa? Dicambuk 100 kali kemudian diasungkan selama setahun. Maka apa? Ya, fahuwa kaffaratun lahu. Bagi orang yang telah dihukum had di dunia, maka apa? Maka hukuman itu adalah merupakan kafarah, penebus dosa baginya. Merupakan penebus dosa baginya. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut sebagiannya, ya, melakukan salah satu atau sebagian dari perbuatan dosa-dosa tersebut yang merupakan baiatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah menutupinya, fa huwa ilallahi insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Dan itu adalah ya apabila telah Allah tutupi perbuatan tersebut, tidak ada yang mengetahuinya, tidak pula hakim mengetahui sehingga harus dihukum had, tidak ada pula saksi yang menyaksikannya. Maka apa? Lalu Allah menutupinya, maka hal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memaafkan, maka dia tidak akan diazab, akan diampuni, ya, akan diampuni dari dosa-dosanya. Dan apabila dia tidak diampuni, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian apa? Ketika sudah bersih dari dosanya tersebut, kemudian dia diangkat ke dalam surga. Selain perbuatan syirik, di mana ketika dia belum bertaubat, maka tetap dia akan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Maka ini adalah salah satu bentuk baiat dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dijanji, dibaiat oleh Rasulullah SAW agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, karena memang itu adalah perbuatan-perbuatan yang betul-betul diharamkan dan memiliki pengaruh ataupun dampak yang sangat besar, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dampak buruk yang sangat besar di dunia ataupun di akhirat, sehingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat janji kepada mereka agar tidak melakukannya. Demikian pula saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita-wanita yang baru masuk Islam, ya, wanita-wanita mukminat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya, di mana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, ya, idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang, hai Nabi, disebutkan ya ayuhan Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, wanita-wanita yang beriman, untuk mengadakan baiat, mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, ya, tidak akan mendurhakaimu, artinya bermaksiat kepadamu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha memberikan ampunan dan Maha menyayangi. Ini adalah disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ikhwatul iman, azinallahu wa iyyakum, disebutkan dalam hadis ini, ya, dalam ayat tersebut, ya, di antara baiat adalah tidak melakukan perbuatan zina. Kemudian Hindun bin Utbah heran dengan ayat tersebut. Ya Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita merdeka pantas berbuat zina? Maka beliau mengatakan, tidak, hal itu tidaklah pantas untuk dilakukannya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang merdeka, wanita-wanita yang merdeka, tidak ada di antara mereka yang melakukan perbuatan zina, atau jarang ditemukan di antara orang-orang yang merdeka adalah melakukan perbuatan zina. Barangkali yang ditemukan adalah mereka-mereka yang
termasuk budak ataupun hamba sahaya. Ini di antara solusi yang kedua, atau bagaimana termasuk sarana bagaimana seseorang dapat menghindari perbuatan zina tersebut, di mana dia harus memahami bahwa itu adalah termasuk bagian dari baiat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukannya. Sehingga hendaknya dia mengikuti apa yang merupakan larangan Allah dan Rasulnya tersebut. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya adalah seseorang ketika sudah mampu hendaknya mensegerakan nikah. Mensegerakan nikah. Ada dengan istilah nikah dini, ya, nikah dini. Disebutkan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wali, ya, memerintahkan kepada para wali ketika anak-anaknya, ya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, ketika sudah layak untuk menikah, maka agar mensegerakan mereka untuk menikah. Sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ya, dan kawinkanlah. Ini khitab ini adalah ditujukan, ya, perintah ini ditujukan kepada para wali, kepada orang-orang tua, ya, para wali mereka. Dan nikahkanlah dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin, orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, ya, maka niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ketahuilah ikhwatul iman bahwa syarat seseorang, ya, nikah tidak disyaratkan dia harus sudah memiliki pekerjaan yang tetap, harus memiliki seperti sudah masuk PNS atau sudah memiliki gaji sekian dan sekian, maka itu bukan merupakan syarat. Akan tapi ketika dia sudah layak, sudah mampu, dalam artian siap bertanggung jawab dari apa yang merupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, ya, maka nikahkanlah mereka. Ya, nikahkan mereka. Siap bertanggung jawab di sini bukan berarti dia harus sudah punya persediaan terlebih dahulu, dia sudah punya pekerjaan tetap dahulu. Akan tapi apa? Dia siap bekerja, siap untuk melakukan sesuatu yang dapat menjadikan dia mendapatkan nafkah kepada istrinya tersebut. Maka di sini ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, bagi orang yang miskin di antara mereka, maka Allah akan mampukan mereka. Allah akan memampukan mereka. Bisa jadi dengan dimudahkan dengan mencari pekerjaan, dimudahkan mendapatkan rezeki, dan seterusnya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ya, wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu al-ba'ah, ya, mampu untuk bertanggung jawab, untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah batin ataupun nafkah dhahir, ya, mampu melakukan hubungan suami istri, dan juga mampu memberikan nafkah kepada mereka, bertanggung jawab terhadap mereka, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sesungguhnya menikah itu adalah apa? Akan dapat lebih menundukkan pandangan. Nah, inilah di antara syahid daripada apa yang dianjurkan kita segera menikah, karena dia akan lebih menundukkan pandangan, sehingga dia tidak, ya, dilalatan matanya, pandangannya ketika dia melihat wanita yang bukan mahramnya, sehingga dia akan tergiur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercebur ke dalam perbuatan dosa
besar tersebut, yaitu dengan berbuat zina. Waliyadzubillah. Sungguhnya ikhwatul iman, dengan menikah maka akan lebih menundukkan pandangan seseorang. Wa ahsanu lil farj, dan juga akan dapat lebih menjaga kemaluannya, lebih menjaga dia dari perbuatan zina. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, fa alaihi bisyam atau fa alaihi falyasum fa innahu lahu wija. Karena barang siapa yang tidak mampu, artinya belum mampu untuk menikah, kemudian syahwatnya sudah memuncak, ataupun dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hendaknya dia berpuasa. Karena dengan berpuasa dia akan terbentengi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu lahu wija. Karena puasa itu baginya adalah sebagai perisai. Sebagai perisai. Disebutkan dalam kitab Subul Salam, ya, syarah daripada Bulughul Maram, ketika menyebutkan hadis ini, yang dimaksud dengan al-wija, ya, dimaksud dengan wija, benteng atau perisai di sini adalah yaitu al-ihsa, di mana apa? Maksudnya adalah dia dapat mengkebiri, menjadikan seseorang itu syahwatnya hilang. Jadinya syahwatnya hilang pada saat itu, artinya menurun, melemahkan syahwatnya, artinya merendahkan tingkat syahwatnya tersebut, merendahkan libidonya, tingkat libidonya, sehingga apa? Sehingga dia dapat terhindar dari perbuatan yang akan dapat mengantarkan pada perbuatan fahisyah ini. Akhwatul iman, akramani wa akramakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi orang-orang yang menikah pahala yang besar. Allah menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang menikah pahala yang sangat besar. Dan seorang hamba jika menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari separuh agamanya yang lain. Ya, saya ulangi lagi bahwa ketika seseorang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan hendaknya separuh agama yang lain dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Ya, dengan demikian keluarganya akan menjadi keluarga yang mulia ketika dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan menjadi keluarga yang mulia, terjaga dari hal-hal yang Allah benci berupa perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, sehingga dia dapat mendidik anak-anaknya dengan didikan-didikan yang islami, didikan-didikan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang merupakan tujuan daripada menikah tersebut. Tujuan daripada menikah tersebut disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan salah satu di antara kalian adalah dapat menjadi sedekah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu bidzalika ajr? Ya, maka mereka bertanya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, ya, apakah salah satu di antara kalian, ya, apakah salah satu di antara kalian mendatangi istrinya mendapati pahala? Ya, salah seorang di antara kita, salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya, mendapatkan pahala, maka wa yakunu dzalika bidzalika ajr, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'a fi haram alaysa alaihi fiha wijr? Tahukah kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa, mendapatkan dosa? Maka mereka menjawab, bala, iya, dia akan mendapatkan dosa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu al-ajr. Kana lahu ajr. Maka demikian pula jika dia salurkan syahwatnya tersebut pada sesuatu yang dihalalkan. Sesuatu yang dihalalkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Ini di antara anjuran yang sangat jelas di dalam Islam, bahwasanya seseorang yang menikah
hanya dengan berbuat hubungan suami istri, ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi siapa yang menyalurkan syahwatnya pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan berzina, wal iyadzubillah, maka apa? Dia akan mendapatkan dosa dan bahkan dosanya sangat besar di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ikhwatul iman, sarana yang berikutnya yang merupakan sarana yang dapat kita jadikan sebagai sesuatu untuk menghindari perbuatan keji tersebut adalah hendaknya wanita muslimah berusaha memakai busana yang menutup aurat. Busana yang menutup aurat. Ketahuilah bahwa hijab ataupun penutup aurat itu ada dua macam. Ya, penutup aurat itu ada dua macam. Hijab secara umum dan hijab secara khusus. Ya, hijab secara umum, di mana hijab secara umum ini diperintahkan kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Laki-laki menutupi auratnya dari lawan jenisnya ataupun dari sesamanya, sama kaum laki-laki. Demikian pula kaum wanita, hendaknya dia menutup aurat, ya, dari yang bukan mahramnya. Dari yang bukan mahramnya, demikian pula kepada wanita-wanita yang bukan keluarganya. Pada wanita-wanita yang bukan keluarganya. Artinya wanita yang ajnabi, hendaknya dia menutup aurat, ya, kecuali barangkali ya yang dia percaya, dia thiqah, tidak mengapa dia membuka wajahnya ataupun dia terlihat tangannya dan seterusnya. Adapun secara khusus, pakaian secara khusus adalah hijabnya seorang wanita dengan menutupi auratnya. Dengan menutupi auratnya. Dan ini bisa terwujud dengan apa? Yang pertama adalah terwujud dengan dia berada di rumah. Ya, karena berada di rumah otomatis dia akan terhijabi, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, maka di dalam rumah boleh seorang wanita membuka pakaiannya. Ya, di dalam rumah karena dia sudah terhijabi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini adalah merupakan salah satu bentuk, ya, berhijab diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita, waqarna fi buyutikunna, ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian berada di rumahmu. Waqarna fi buyutikunna, ya, dan tetaplah kalian berada di rumahmu. Dan ini adalah merupakan perintah bagi kaum wanita agar mereka berada di rumah mereka dan tidak keluar rumah kecuali sesuatu yang daruri, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena pada asalnya wanita-wanita adalah berada di rumah. Pada asalnya wanita-wanita berada di rumah sehingga mereka dapat terhijabi dari pandangan-pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian, ya, bertabarruj, berhias seperti berhiasnya ala jahiliyah, yaitu menampakkan auratnya, ya, dengan membuka, ya, pakaiannya sehingga terlihat sebagian dadanya dan seterusnya. Maka ini adalah perhiasan-perhiasan ala jahiliyah. Demikian pula terwujud menutup hijab ketika dia di luar rumah ada dengan memakai pakaian yang syar'i. Ya. Dikatakan dia memakai pakaian syar'i adalah ketika dia memakai pakaian yang mana pakaian tersebut menutupi seluruh auratnya, ya, menutupi seluruh auratnya dengan pakaian yang tebal, tidak tipis, tidak, ya, tebal, tidak tipis, kemudian tidak menerawang, menjadikan bentuk tubuhnya terlihat, kemudian juga tidak, ya, ketat, tidak ketat. Longgar, artinya pakaiannya longgar, tidak ketat, membentuk lekuk tubuhnya. Nah, ini adalah ketika pakaiannya adalah membentuk lekuk tubuhnya, itu sama saja dia tidak menutup aurat. Sama saja tidak menutup aurat, akan tapi dia hendaknya memakai pakaian yang longgar. Kemudian dengan warna-warna yang tidak menjadikan orang tertarik. Ya, menjadikan orang tertarik untuk melihatnya.
ya, pakaian wanita tersebut cantik, terlihat terhias dan seterusnya, sehingga orang tergiur untuk melihat wanita itu. Nah, ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan orang-orang laki-laki melihat kepadanya. Maka ini juga dilarang. Ini adalah perantara penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam perbuatan yang sedemikian rupa. Maka hindari pakaian-pakaian yang berwarna-warni, yang menyolok, yang menyebabkan laki-laki ya tertarik kepadanya. Kemudian ikhwatal iman, di sisi yang lain ya, tidak dibolehkan bagi wanita keluar rumah dalam keadaan menggunakan parfum, sehingga laki-laki dapat mencium baunya, sehingga dia mencari-cari bau tersebut, wanginya dari siapa dan seterusnya, sehingga tergoda untuk ya berbuat ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syarat-syarat seseorang dikatakan berhijab, dikatakan menutup aurat. Kemudian selanjutnya, Fatiliman, azanillahu wa iyyakum, di antara sarana yang dapat menjadikan kita terhindar diri dari perbuatan keji tersebut adalah agar setiap orang menyadari bahwa dia memiliki mahram. Ya, masing-masing orang memahami dan menyadari bahwa dia adalah memiliki mahram. Di antara mahram-mahram itu adalah seperti apa? Istri-istri itu adalah mahramnya. Ya, kemudian anak-anak perempuannya. Anak perempuan itu adalah juga mahram baginya. Kemudian saudara-saudara perempuan. Kemudian apa? Saudara-saudara perempuan ibu. Saudara perempuan ibu. Kemudian saudara-saudara perempuan bapak. Ini semuanya adalah mahram. Semuanya adalah mahram, di mana wajib bagi masing-masing untuk menjaga mereka. Sehingga ketika masing-masing orang menyadari bahwa dirinya memiliki mahram, yang di antara mahram adalah disebutkan tadi, istrinya sendiri, anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya, saudara-saudara perempuan dari pihak ibunya, saudara-saudara perempuan dari pihak bapaknya. Maka apa? Maka dia ketika ingin mengganggu orang lain, mengganggu wanita orang lain yang ajnabi, yang bukan mahramnya, otomatis dia akan menyadari bagaimana kalau mahram saya diganggu oleh orang lain. Ya, ketika dia menyadari hal tersebut, ketika dia menyadari bahwa saya tidak suka jika mahram saya diganggu oleh orang lain, demikian pula mahramnya orang lain, mereka pasti akan tidak suka ketika kita ganggu. Maka sedemikian rupa sehingga apa? Akan terjaga kehormatan kaum wanita. Akan terjaga kehormatan kaum wanita sehingga akan mudah menjaga mereka dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatul iman, adalah sadar bahwa perbuatan zina adalah merupakan kezaliman yang besar. Seseorang yang menzinai orang lain dengan paksa ataupun tidak dengan dipaksa, maka ini telah berbuat zalim kepadanya. Ini telah berbuat zalim kepadanya. Kezaliman adalah merupakan perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ini. Ya, seseorang terkadang terkena doa orang yang dizalimi tersebut. Karena doa orang yang dizalimi adalah dikabulkan. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Karena doanya tidak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Sehingga langsung ya Allah dengarkan doanya, sehingga akan langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang terdolimi. Maka takutlah terhadap doa mereka. Orang-orang yang terdolimi, baik itu dengan dizinai, karena dia apa? Barangkali pertama mungkin dia mau, akan tapi setelahnya dia menyesal sehingga dia merasa terdolimi. Ya, karena mungkin barangkali dia hamil di luar nikah sehingga dia malu, sehingga merasa terdolimi, lebih-lebih dia tidak bertanggung jawab. Maka ini apa? Akan
bisa jadi dia akan mengungkapkan doa-doa yang tidak baik kepada orang yang mendoliminya. Nah, sekali lagi, ketika dia faham itu adalah merupakan perbuatan kezaliman, maka hendaknya dia menahan diri dari perbuatan dosa besar tersebut. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dari apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan juga Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin." Ya, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzati wa jalali," sungguh la ansurannaka, saya akan menolongmu mulai sekarang. Saya akan menolongmu mulai sekarang. Maksudnya ini adalah untuk menolong orang-orang yang terzalimi tersebut. Untuk menolong orang-orang yang terzalimi tersebut. Kemudian yang selanjutnya di antara sarana yang dapat kita jadikan untuk menghindari perbuatan zina adalah pengawasan orang tua terhadap putra-putri mereka. Pengawasan orang tua terhadap putra-putri mereka. Bersama siapa dia keluar rumah, siapa teman gaulnya, apa yang dia lakukan, kegiatan apa sehari-harinya yang dia lakukan. Maka ketika orang tua bersungguh-sungguh mengawasi mereka, tahu terhadap teman-teman dekat mereka, teman-teman di perjalanan mereka, maka niscaya orang tua dapat merasa aman ketika mereka tahu temannya adalah teman orang-orang yang soleh, temannya adalah teman yang dapat menjaga diri dan seterusnya. Maka hendaknya jadikan anak-anak mereka, bawa mereka di tempat-tempat yang bermanfaat bagi mereka, di tempat-tempat majelis ilmu, di tempat-tempat yang bermanfaat, agar mereka mendapatkan bimbingan, agar mereka mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan di antaranya adalah perbuatan zina, ada perbuatan yang dapat menjadikan mereka sengsara di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi pengawasan orang tua terhadap mereka sangat penting. Karena banyak sekali anak-anak yang mereka justru menceburkan diri ke dalam perbuatan dosa besar ini karena merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diawasi oleh orang tua. Mereka berontak dengan keadaannya. Mereka berontak dengan keadaan orang tua yang tidak mau memperhatikannya. Sehingga dia bebas melakukan apa saja. Bahkan dia merasa kecewa sehingga dia lampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang hina tersebut. Waliyadzubillah. Maka sekali lagi peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak-anak mereka. Kemudian yang selanjutnya menghindari media cetak maupun elektronik yang merusak. Menghindari media cetak maupun elektronik yang merusak. Seperti apa? Stasiun televisi yang dapat merusak mereka dengan mempertontonkan tontonan-tontonan yang porno ataupun film-film yang menjadikan orang tergiur dan seterusnya. Maka sekali lagi ini adalah perbuatan yang dapat menyebabkan dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar ini. Terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar ini.